Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Terima kasih karena telah menonton video dari saya. Perkenalkan, saya Pujia Yosara dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi keterampilan komunikasi yang telah saya pelajari. Paparan materi saya ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian pertama adalah pentingnya komunikasi bagi manusia. Ada beberapa hal yang menjadikan komunikasi penting bagi manusia. Yang pertama adalah membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Kedua, identitas kita terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, perbandingan sosial hanya lewat komunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Agar kita merasa bahagia, kita membutuhkan informasi dari orang lain, yakni pengakuan berupa tanggapan dari orang lain yang menunjukkan bahwa diri kita ini normal, sehat, dan berharga. Lawan dari konfirmasi adalah diskonfirmasi, yakni penolakan dari orang lain berupa tanggapan yang menunjukkan bahwa diri kita abnormal, tidak sehat, tidak berharga, dan semua hanya kita peroleh lewat komunikasi antara pribadi dan komunikasi dengan orang lain. Bagian penting yang kedua adalah keterampilan dasar berkomunikasi. Yang pertama, kita harus mampu saling memahami, mampu mengkonfirmasikan antara pikiran dan perasaan kita, maupun saling menerima dan saling memberi dukungan atau saling menolong, serta kita mampu memecahkan konflik dalam bentuk-bentuk masalah antar pribadi, lalu yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang konstruktif. Nah, bagian yang ketiga adalah pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti partisipasi atau memberitahukan. Komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Bagian penting keempat yaitu arah-arah komunikasi. Komunikasi mengalir secara vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut, yaitu arah atas dan ke bawah. Bagian kelima adalah komunikasi satu arah dan dua arah. Situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendiskonfirmasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup mengeluarkan arah mendapat umpan balik tentang cara penerimaan dan menangkap pesan yang telah dikirimkan. Bagian penting keenam adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Kemudian yang keempat, komunikasi kelompok, yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antar individu dengan individu, dan antar individu dengan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa, adalah komunikasi yang berlangsung antara individu dengan kelompok dan halayak banyak. Yang ketujuh adalah jenis-jenis komunikasi berdasarkan media penyalurannya, yang terbagi menjadi komunikasi lisan, tulisan, verbal, dan nonverbal. Yang kedelapan adalah satu hubungan antar pribadi. Pertama, perkenalan, persahabatan, keakraban, suami istri, orang tua, anak, serta persaudaraan. Yang kesembilan adalah komunikasi dalam hubungan antar pribadi. Pada umumnya masyarakat memang memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Jika kita mengolahnya secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Yang ke-10 adalah manfaat positif konflik. Pertama, menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, kemudian mendorong kita untuk
melakukan perubahan dari dalam diri. Konflik menjadikan hidup lebih menarik, perbedaan dapat membawa tercapainya keputusan bersama, dan konflik menghilangkan ketegangan yang sering kita alami dan juga mempererat hubungan satu sama lain. Yang ke-11 adalah, atau yang terakhir, strategi mengatasi konflik. Yang pertama adalah gaya kura-kura, yaitu gaya yang sering menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu, yaitu sering menaklukkan lawan dengan memangsanya memberi solusi yang ia sodorkan. Yang ketiga yaitu gaya kancil, yaitu sifatnya sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Yang keempat adalah gaya rubah, yaitu sering mencari kompromi dan mementingkan kebaikan bersama. Dan yang terakhir adalah gaya burung hantu. Baginya konflik harus dicari pemecahannya, dan pemecahannya itu harus sejalan dengan tujuan pribadinya. Nah, itulah pemaparan materi dari saya yang merupakan rangkuman-rangkuman dari materi keterampilan komunikasi yang telah saya pelajari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.